Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman dan di sini saya akan menjelaskan sebuah video terkait apa itu assembly dan bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam assembly itu sendiri dan bagaimana caranya. Dan yang pertama, bagaimana cara kita mengubah dari part ke bentuk assembly yakni dengan cara pergi ke ini, klik panah ke bawah dan klik make assembly from part atau assembly. Klik saja. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa itu math dan bagaimana apa isinya di sini. Tapi sebelumnya saya akan menginsert komponen terlebih dahulu. Ini taruh sini, ini taruh sini, dan ini taruh sini. Oke, kita langsung ke math yang pertama. Coincident. Coincident adalah math yang berfungsi untuk mengimpitkan sisi satu dengan sisi satunya. Yakni contohnya adalah ketika kita mengklik sisi ini dengan sisi ini, maka mereka akan saling berimpitan. Mereka akan saling bidang satu dengan bidang satunya akan saling berimpitan. Ya, mereka tidak akan bidang ini tidak akan bisa lepas dari bidang ini. Bidang yang besar tidak akan bisa melepaskan bidang yang kecil. Bagaimana cara kita mengelokkan, kita memasukkan kotak ini ke lubang ini adalah dengan kita melakukan coincident lagi ini dengan ini. Maka ini tidak akan bisa lepas lagi. Kemudian yang kedua adalah apa itu paralel? Paralel itu adalah fungsi di mana sisi satu tidak akan bisa sisi satu akan sama dengan arah dari bidang satunya. Contohnya adalah ketika bidangnya ini, kita klik ini dengan ini, kita klik ini dengan ini, kita gunakan paralel, tidak apa-apa, oke aja, maka arah ini dengan ini akan sama. Oke, next adalah perpendicular. Perpendicular adalah fungsi di mana uh, sudut satu bertemu dengan sudut yang lain satunya. Contohnya adalah ketika ini, sudut ini, kita ini, apa sih perpendikular, maka sudut yang ini, kita klik akan berpotongan dengan sudut satunya. Oke, kemudian fungsi satunya adalah kita satukan ini terlebih dahulu ya. Ini belum kah? Oh iya. Oke, kita lakukan yang sama di bidang yang satunya. Oke, next saya akan menjelaskan apa itu tayangan concentric log
distance, and angle. Tangen ini adalah tangen dan konsentrik adalah fungsi untuk bidang yang salah satunya itu adalah lingkaran, entah itu bulat atau tabung. Tangan ini fungsinya adalah menyatukan sisi dari tabung itu ke bidang datar, contohnya di sini, dan mereka tidak akan bisa lepas. Untuk konsentrik, fungsinya adalah untuk menyatukan titik pusat bidang satu dengan bidang satunya, sehingga akan langsung bersatu dengan bidang yang satunya. Jadi itulah. Terus untuk fungsi lock sendiri adalah untuk mengunci bentuk dari bidang satu dengan bidang satunya. Jadi tidak akan bisa melepas antara satu sama lain, dan juga tapi ketika bangunan itu bulat, mereka masih bisa berputar. Kemudian fungsi dari distance. Untuk fungsi dari distance, kita akan insert komponen terlebih dahulu. Oke, fungsi dari distance ini adalah kita sejarkan dulu ya. Fungsi dari distance itu adalah memberikan jarak antara sisi satu dengan sisi satunya, seperti ini. Jika kita berikan distance, contohnya 20, maka sisi satu dengan sisi satunya akan berjarak 20. Oke, next dari fungsi yang range. Fungsi range adalah sebelumnya jangan ini dulu. Nah, oke. Fungsi range adalah memberi sudut antara satu bidang dengan bidang satunya. Contohnya ketika kita menyatukan ini, oke. Di sini ini masih bisa bergerak ya. Dan apa sih fungsi range di sini? Kita seperti ini. Kita memberikan range. Oke. Berikan range besar misal 50 derajat. Nah, range ini adalah ketika bidang satu diklik, sisi satu diklik dan sisi satunya, mereka akan membentuk sudut di mana bidang yang pertama itu adalah nolnya, 0 derajat. Jadi ini itu adalah sisi ini dengan ini akan membentuk 50 derajat. Itu adalah fungsi dari range. Sekian dari fungsi match, dan selanjutnya adalah akan membuat untuk tugas yang pertama, yakni ini, seperti drawing. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa part assembly, dan kita diminta untuk menyatukan dan membentuk bentuknya seperti ini. Dan mungkin kita akan membuka part yang pertama, yakni untuk warna merah ini terlebih dahulu. Kita gunakan ini. Namanya adalah box pivot. Ya, yang pertama adalah box pivot. Open. Oke. Oke, mungkin kita akan langsung jadikan ini sebagai assembly. Ya, nextnya adalah kita mungkin akan menyatukan terlebih dahulu semua part-part yang dibutuhkan dari 1 sampai 6. Assembly, insert component, browser, kemudian ini. Ini taruh sini aja dulu, ini taruh di sini, ini taruh di sini mungkin, ini taruh di sini, ini taruh di sini.
Oke, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama kita lakukan adalah menyatukan eh, coklat ini ke dalam merah. Ini kita mate. Mate-nya adalah kita gunakan concentrate. Dan sisi ini dengan ini. Kita oke. Kemudian next selanjutnya adalah mungkin kita lakukan hal yang sama dengan ini. Ace. Dah, ini dengan ini. Concentric. Kemudian kita ipitkan. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah mungkin untuk yang warna pink part yang ke-6 dengan disatukan dengan part ke-2. Ya, 2 dan 1. Kita pilih ini dan ini. Kemudian selanjutnya mungkin kita tarik, kita tarik, kita putar juga. Oke, di sini ada detail di mana sisi ini dengan ini itu jaraknya adalah 6,5, ya kan? Ya, jaraknya 6,5. Jadi di sini kita berikan distance ini dengan ini, kita berikan distance sebesar 6,5. Oke, oke. Next stepnya adalah kita satukan ini dengan ini. Ya, kok gitu? Berarti kita klik ini dengan ini. Kita oke. Kita tarik dikit. Oke. Ini dengan ini kita exitin aja. Oke. Selanjutnya adalah kita medan 3 ini dengan yang ini. Kita gunakan mana lubangnya ini. Susah. Lalu untuk detail yang lain adalah untuk ini sama ini itu jaraknya adalah sudut yang dibentuk adalah 140. Sedangkan ini sendiri tidak ini sendiri tidak 90 derajat. How? Ini kita gunakan enggak smart dimension. Oh, bisa. Wow, apa itu? Assembly made. Bagaimana cara kita memberi sudutnya ya? Tapi ini sudah benar. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Saya sedikit tahu. Kita klik bagian ini dengan apa itu? No. Kita klik bagian ini dengan ini. Untuk sudut yang di 140. Oh, salah. Eh, Terbalik ya. Ini dengan ini. 40. Oh, dibalik dong. Balik dong.
Nah, cocok. Ya, seperti inilah untuk contoh yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membuat X1 assembly ini. Oke, sebelumnya kita akan insert komponen ini, kita buka, kemudian kita komponen lagi, satu lagi, ini kita taruh di satunya aja. Kemudian untuk menyatukan ini dengan ini adalah kita bisa merotate terlebih dahulu yang ini, komponen rotate bentuk ya seperti ini cukup. Kemudian kita gunakan mat, kita klik ini dengan ini, kemudian klik ini dengan ini, dan terakhir kita klik ini dengan ini. Ya, cukup seperti ini. Ya, kan? Oke. Oke, kemudian untuk yang ketiga yakni kita akan membentuk seperti ini. Sebelumnya kita kembali insert komponen di X2, kita gunakan semuanya. Jauhnya. Oke, kita lakukan sekali lagi. Oke, kita membutuhkan ini sebanyak 4, dikurang 2 lagi. Oke, mungkin biar seru aja kita bentuk seperti ini terlebih dahulu aja. Jadi ini kita taruh atas, kita taruh ini. Sebelum kita tidak seperti itu juga. Ya, ini taruh sini, ini kita move komponen, rotate. Kita putar, ya. Oke, cukup. Yang ini kita taruh atas, ini taruh atas, ini taruh sini, taruh sini. Oke. Kemudian step yang pertama, kita satukan ini ke lubang ini terlebih dahulu. Kita mate. Oke, kemudian ini dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan lubang yang mana? Ini. Yang atas juga, langsung saja ya. Oke, selanjutnya adalah kita misalkan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Satu. Ya, kok gitu? Salah. Apa yang terjadi? Waduh, mengulang kah? Ya udah. Salah. Ini nggak kesini sih. Oh, ya.
ini ke sini dan ini ke sini. Kemudian ini kita ke sini dan ini kita ke sini. Kita konsisten, ini juga sama, konsisten. Ini kita konsisten dengan ini. Terus ini konsisten dengan ini. Selesai. Oke, ini masih belum sejajar. Jadi ke ini dengan ini kita oke, ini masih belum. Berarti ini kita konsistenkan dengan ini. Ya, oke. Untuk X yang kedua sudah benar. Ya, sama. Oke, selanjutnya kita kerjakan untuk tugas yang X3 assembly. Kita ini adalah part-part yang dibutuhkan. Langsung saja kita new assembly. Kita salah gunakan keempat ini. Jauhnya taruh sini, taruh sini, taruh sini, dan kita butuh substring satu lagi dengan hex satu lagi. Oke, step pertama kita akan langsung saja match face ini dengan ini dan ini dengan ini. Sah. Kemudian ini dengan ini. Oke, kemudian step kedua adalah kita pergi ke sini, kita klik ini dengan ini, kita konsentrikan terlebih dahulu, dan selanjutnya kita ini kita koinsiden dengan ini, yang ini juga, dan selanjutnya ini full ya, berarti bagian ini dengan ini, bagian ini dengan ini kita koinsiden, bagian satunya juga. Oke, langkah terakhir adalah masukkan ini ke dalam sini dengan kriteria adalah diberi jarak distance sebesar 5. Sebelum ini dulu, langsung saja ini ke sini kita koinsiden, ini ke sini kita koinsiden. Oke, selanjutnya beri jarak. Kita klik face ini dengan ini, kita beri jarak sebesar apa yang diminta? 5. Kita beri jarak sebesar 5. Yang ini juga kita beri jarak sebesar 5. Oke, selesai. Sekian video yang bisa saya sampaikan, video yang saya tampilkan, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.